Halo, selamat datang kembali di Wiranata Film. Cuaca emang lagi gak menentu ya, alias lagi hujan terus. Hujan emang bikin kamu jadi gagal buat kemana-mana, apalagi jalan-jalan sama teman. Ya udah, daripada gabut, mendingan kamu mantengin Wiranata Film, karena hari ini kita akan kembali lagi mereview satu film seru yang layak buat diikuti. Judulnya adalah Hachinen Goshi no Hanayume atau The 8-Year Engagement. Siapin cemilan kamu dan pastikan koneksi internet kamu stabil karena kita akan langsung masuk ke alur ceritanya. Hisashi adalah seorang pria yang bekerja memperbaiki mobil di sebuah bengkel bernama Tayo. Suatu hari dia diajak oleh rekan kerjanya Murata Kosuke minum-minum bersama beberapa gadis. Hisashi sakit perut sejak awal dan ia sebenarnya ingin menolak ajakan temannya. Tapi kayaknya dia ini tipe yang sulit menolak permintaan orang lain ya. Kayaknya Hisashi ini adalah tipe people pleaser gitu. Jadi selama acara itu, Hisashi tidak banyak makan karena menahan sakit perut. Dia kelihatan gak terlalu antusias dan cuma bicara seadanya aja. Seorang gadis terus menatap Hisashi dengan wajah kesal. Hisashi bingung, dia tak mengerti kenapa ia ditatap begitu. Setelah acara minum-minum selesai, mereka akan lanjut ronde kedua ke tempat karaoke. Tapi Hisashi menolak ikut dan akan pulang. Saat dalam perjalanan menuju stasiun kereta, gadis yang tadi terus menatapnya menemuinya dan mulai menceramahi sikap Hisashi di acara minum-minum tadi. Gadis itu mengatakan meski Hisashi nggak suka, harusnya Hisashi tetap menunjukkan wajah tersenyumnya untuk menghormati yang lain. Hisashi bingung dong kenapa dia diceramahi begitu. Dan akhirnya dia mengatakan alasan kenapa dia nggak nyaman di acara tadi. Gadis itu terkejut saat tahu Hisashi ternyata sakit perut selama acara, dan dia jadi menyesal dan minta maaf pada Hisashi. Gadis itu bernama Mai, seorang gadis yang sangat ceria dan suka ngobrol, jadi cocok dengan Hisashi yang pendiam. Saat acara tadi, teman-teman Hisashi mengajak Hisashi yang suka sama mobil dan bekerja di bidang mobil, banyak cewek yang bilang dia membosankan. Mai sendiri mengatakan kalau menurutnya Hisashi nggaklah buruk. Saat Hisashi akan pulang dengan kereta, Mai memberikan penghangat pada Hisashi dan terus menatap kepergian Hisashi sampai keretanya menghilang. Itu adalah pertemuan pertama Hisashi dan Mai, yang sepertinya menjadi pertemuan yang sangat bermakna bagi keduanya. Setelah hari itu, Hisashi dan Mai sering ketemuan. Mereka jalan ke sana kemari, makan di restoran, mancing, dan lain sebagainya. Keduanya kemudian mulai pacaran. Mai membawa Hisashi ke rumahnya dan sudah dekat dengan orang tuanya. Mai juga sering main ke rumah Hisashi dan mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Kalau nggak salah 1,5 tahun setelah pertemuan pertama mereka, Hisashi melamar Mai. Lucunya nih, Mai kan mengenakan cincin yang pernah diberikan Hisashi. Hisashi pengen ganti itu cincin jadi cincin tunangan dan saat mereka berdua saja, Hisashi meminta Mai melepaskan cincinnya. Hisashi kemudian mengganti cincin itu dengan cincin yang sudah dia siapkan. Mai sama sekali tidak sadar dan membuat Hisashi bingung bagaimana memberitahunya. Setelah cukup lama, Mai kemudian sadar kalau cincin di jari manisnya sudah berbeda dan dia terkejut. Hisashi kemudian mengajak Mai menikah dan Mai menangis karena bahagia dan menerima lamaran Hisashi. Adegan paling menggemaskan adalah saat melihat Mai memukul Hisashi karena gemas dan keduanya sama-sama tertawa bahagia. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua singgah di sebuah gedung pernikahan karena ada yang menikah. Kebetulan di sana siapapun yang lewat bisa melihatnya. Mai benar-benar terpesona dengan hal itu dan langsung menggenggam tangan Hisashi. Hisashi kemudian membuat keputusan untuk menyewa gedung pernikahan di sana. Mereka berdua berjanji akan menikah pada tanggal 17 Maret. Tapi, kebahagiaan mereka berdua perlahan menghilang saat Mai tiba-tiba berubah. Mai belakangan sering lupa dan ia bahkan tak ingat pergi kencan bersama Hisashi saat foto-foto kencan mereka selesai dicetak. Hari itu Mai sakit kepala hebat, ia berteriak-teriak dan meminta seseorang menyelamatkannya. Hisashi tidak mengerti apa yang terjadi dan membawanya ke rumah sakit. Orang tua Mai sudah menunggu di sana. Mai dibawa oleh perawat sambil meronta kesakitan dan meminta mereka membunuhnya. Setelah hari itu, Mai dalam keadaan koma dan kemungkinan tidak akan bisa bangun lagi. Waktu berlalu setelah saat itu, tanggal janji pernikahan mereka sudah lewat. Mai tidak juga sadarkan diri. Hisashi dengan setia selalu datang setiap hari ke rumah sakit.
Jarak rumah Hisashi ke rumah sakit adalah 2 jam dengan sepeda motor, dan ia selalu melakukannya setiap hari. Hisashi punya mobil tapi ia tak bisa menggunakannya, karena di dalamnya banyak kenangan bersama Mai plus jalanan macet. Orang tua Mai meminta Hisashi untuk berhenti menemui Mai, dan ingin agar Hisashi menjalani kehidupannya mulai sekarang. Hisashi awalnya menolak karena ia sudah berjanji pada Mai kalau mereka berdua akan menikah. Ibu mengatakan pada Hisashi kalau Hisashi bukan keluarga. Melihat Hisashi sangat menyakitkan bagi mereka. Mereka tak ingin Hisashi menderita karena Mai dan menyia-nyiakan hidupnya karena Hisashi masih muda, karena kemungkinan Mai tidak akan bangun lagi. Untuk pertama kalinya sejak Mai koma, Hisashi tidak menemui Mai dan membuat rekan kerjanya terkejut. Bos Hisashi menyadari hal itu dan sengaja mengajak Hisashi ikut dengannya agar Hisashi bisa menenangkan diri. Tapi pada akhirnya bagi Hisashi, Mai adalah hidupnya. Ia tak bisa melupakan Mai. Hisashi kemudian kembali ke rumah sakit dan saat ibu Mai datang keesokan harinya, ibu terkejut melihat Hisashi. Ibu bertanya apakah Hisashi yakin dia akan selalu ada di samping Mai dan Hisashi membenarkan. Ibu Mai sebenarnya sangat senang karena Mai menemukan pria baik yang mau ada di sampingnya di saat seperti ini. Ibu akhirnya membiarkan Hisashi terus menemani Mai. Sejak hari itu, Hisashi menjadi keluarga Mai. Hisashi selalu datang setiap hari ke rumah sakit. Ia yakin suatu hari nanti Mai akan sadar dan tersenyum kembali. Hisashi selalu merekam sesuatu setiap hari dan mengirimkannya ke ponsel Mai, berharap saat Mai sadar nanti Mai akan melihat kesehariannya. Mai akhirnya membuka matanya untuk pertama kalinya, dan itu membuat Hisashi benar-benar panik mencari dokter. Harapan keluarga semakin besar karena Mai benar-benar kembali sadar, tapi dokter mengatakan kalau Mai seperti terlahir kembali. Dia tidak ada bedanya dengan bayi, jadi keluarga harus memulai dari awal lagi. Mai kemudian dipindahkan ke pusat rehabilitasi dan dimulailah hari-hari rehabilitasi Mai, ditemani oleh ayah, ibu, dan Hisashi. Keadaan Mai semakin hari semakin membaik, Hisashi selalu setia mendampinginya, dan datang setiap hari sampai akhirnya Mai sudah bisa bicara dan menulis dengan baik. Gerak tubuhnya sudah bagus, tinggal kakinya yang sulit digerakkan. Ia masih tidak bisa berjalan. Mai ternyata selama ini menyembunyikan sesuatu dari keluarganya dan ibunya menyadari hal itu. Mai sudah bisa mengingat semuanya dengan baik kecuali satu orang, Hisashi. Mai sama sekali tidak ingat siapa Hisashi. Ia tak punya kenangan tentang Hisashi. Mai selama ini tidak mengatakannya karena dia pikir dia akan mengingat Hisashi seiring berjalannya waktu. Saat Hisashi mengetahui itu, sebenarnya dia sudah menduganya. Mai merasa sangat bersalah dan mengatakan ia akan berusaha keras untuk mengingat Hisashi. Sejak itu, Hisashi mulai menceritakan satu persatu mengenai kenangan mereka berdua, tempat yang sering mereka datangi, dan lain-lain. Mai meminta ibunya menemaninya ke tempat itu berharap ia akan ingat sesuatu, tapi pada akhirnya ia tak bisa mengingatnya. Suatu hari, Mai menghilang dari rumah sakit dan membuat semuanya panik. Mai ternyata pergi ke rumah Hisashi sendirian karena ia berharap bisa mengingat sesuatu jika ia pergi ke sana. Hari itu hujan sangat deras dan Mai sempat terjatuh dari kursi rodanya. Untung saja Hisashi segera datang menolongnya. Mai menangis mengatakan kalau ia benar-benar tak ingat apa-apa dan ia tak tahu harus bagaimana lagi. Kepala Mai mulai sakit lagi karena ia terlalu banyak memaksakan diri. Hisashi memeluk Mai dan ketakutan menyelimutinya. Ia takut Mai akan kembali seperti dulu lagi. Setelah Mai dibawa ke rumah sakit dan kembali sadar, Mai menangis meminta maaf pada orang tuanya karena ia melakukan hal berbahaya seperti itu. Hisashi yang sangat mencintai Mai tidak ingin Mai seperti dulu lagi setelah berjuang keras selama ini. Ia akhirnya membuat keputusan yang besar dalam hidupnya. Hisashi mengajak Mai jalan-jalan hari itu. Mereka pergi ke tempat di mana Hisashi melamar Mai. Di sana Hisashi meminta Mai untuk berhenti mengingat dirinya. Selama ini, ia tidak memikirkan perasaan Mai yang melihat orang asing saat ia membuka matanya. Mai pasti sangat menderita. Karena itu, ia ingin Mai untuk tidak memaksakan diri lagi. Mai mengerti, Hisashi mungkin tampak tidak apa-apa di hadapan Mai, tapi saat ia sendirian, Hisashi menangis karena ia sangat mencintai Mai, dan ia harus berpisah dengan Mai demi gadis itu. Hisashi benar-benar tidak bisa melupakan Mai setelah saat itu. Dia sepertinya pindah ke sebuah pulau untuk menyendiri. Mai sendiri menjalani rehabilitasinya ditemani oleh ibunya, dan suatu hari dokter mengatakan kalau Mai sudah pulih 100%. Meski Mai belum bisa berjalan, Mai sekarang sudah bisa melakukan hal yang bisa dilakukan wanita normal, termasuk mempunyai anak.
Mai terkejut mendengarnya karena dia pikir rahimnya sudah diangkat saat ia operasi waktu itu. Tapi ternyata ibu meminta dokter agar Mai tetap bisa mempunyai anak. Saat Mai dan ibu sedang jalan-jalan, Mai melihat gedung pernikahan tempat di mana ia dan Hisashi berjanji menikah, dan Mai merasa kalau gedung itu tidak asing. Salah satu karyawan di sana terkejut melihat Mai dan datang menemuinya. Ia senang karena Mai ternyata sudah sembuh. Mai tidak mengerti. Wanita itu mengajak Mai masuk ke gedung dan menceritakan semuanya. Ia mengatakan kalau Mai dan Hisashi berjanji menikah tanggal 17 Maret di sana. Sejak saat itu, Hisashi ternyata selalu membuking tanggal 17 Maret setiap tahunnya, berharap agar Mai bangun dari komanya dan mereka bisa menikah. Mai terkejut mendengarnya. Mai selalu membawa ponsel tapi ia tak pernah bisa membuka kuncinya karena ia tak tahu passwordnya. Setelah wanita itu mengatakan tanggal 17 Maret, Mai kemudian mencoba tanggal itu sebagai password HP-nya dan HP-nya terbuka. Saat itu ia melihat wallpaper HP-nya adalah fotonya dan Hisashi. Ada 526 pesan masuk ke HP-nya. Pesan itu adalah pesan yang selama ini dikirimkan oleh Hisashi ke ponselnya, selama ia dalam keadaan koma sampai ia terbangun. Mai menangis saat melihat semua pesan video itu, melihat ketulusan Hisashi dan kepercayaan Hisashi kalau suatu hari nanti ia akan bangun. Hal itu juga membuat Mai membulatkan tekadnya untuk menemui Hisashi. Ia pergi ke pulau sendirian dan menemukan Hisashi di pinggir pantai. Mai mengatakan ia masih belum bisa mengingat Hisashi, tapi ia merasakan ketulusan Hisashi. Ia akan mencintai Hisashi sekali lagi, dan tentu saja Hisashi sangat senang mendengarnya. Dan begitulah, pernikahan keduanya adalah ending dari movie ini. Seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang menjadi saksi kisah cinta mereka tak bisa menahan air mata saat pernikahan keduanya. Happy ending. Gimana nih menurut kamu? Sebuah akhir yang membahagiakan ya? Semoga kamu puas dengan review film kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe Wiranata Film, nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan the next review dari kami. See you!